pasangan kesuksesan kesingle mesem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para teman-teman dan para kung mania di seluruh Indonesia. Di sini konten saya yaitu ingin review sangkar serbaguna gitu teman-teman ya. Jadi bisa dibuat berkuku, bisa dibuat puter, bisa dibuat berkutut atau burung-burung anggun yang lain ya. Nah, kenapa saya mau review? Karena ini sangkar yang murah, terus kualitasnya ya cukup bagus juga. Dan ini itu cocok bagi teman-teman yang masih pemula gitu ya, atau masih belajar soal perkutut. Untuk membeli sangkar yang harganya 400, 500 bahkan sampai jutaan itu masih masih terlalu mahal. Nah, teman-teman bisa memilih sangkar jenis ini ya teman-teman. Jadi ini sangkar bambu buatan saya, dan sangkar ini tuh sebenarnya fungsinya itu untuk sangkar berkuku atau putar teman-teman ya. Jadi ini itu lebih agak lebar dibandingkan dengan sangkar perkutut gitu teman-teman. Tapi kalau dibuat perkutut ini ya cocok juga ya. Soalnya kalau dibuat perkutut itu nggak terlalu besar juga. Dia masih cocok lah, masih pantas gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan review ya, dari bahannya, terus kekuatannya, terus cara pengirimannya bagaimana, terus harga maksimalnya minimnya berapa gitu teman-teman ya. Oke, yang pertama saya akan mengenalkan tentang bahannya dulu teman-teman ya. Jadi bahannya ini saya memakai bambu apus ya, full bambu apus di sini. Terus untuk papannya sendiri saya ini memakai kayu mahoni diameternya 20 cm. Terus di sini ada lingkaran lagi, rangka pertama itu, ring pertama itu diameternya 35 teman-teman, diameternya 35 ya. Terus yang ini itu 40 teman-teman, diameter 40 ini. Terus bawahnya ini itu diameter 50, dan temboknya sendiri ini memakai diameter 40 teman-teman. Jadi ini sama ini itu sama diameternya, terus yang ini 50, yang ini 35 gitu teman-teman ya. Dan di sini saya membuat pintu yang paling simpel teman-teman. Jadi begini pintunya ya. Nah, pintu ini saya buat seperti ini teman-teman. Jadi untuk mengurangi lupa gitu teman-teman. Kadang-kadang itu bagi teman-teman yang tergesa-gesa atau mau ngapain gitu, misalnya mau ambil air untuk minuman, kan kadang-kadang kan males nutup ya. Kalau pintunya ini saya buat lepas terus ditaruh gitu ya. Jadi saya buat seperti ini itu biar lebih simpel aja. Jadi teman-teman tinggal tarik begini terus dibuka gini teman-teman ya. Jadi kunci ini masih nempel di sangkarnya teman-teman ya. Jadi teman-teman waktu kalau mau nutup, otomatis dia teman-teman akan begini. Jadi nggak kelupaan ditaruh di bawah ya, karena resiko paling sering terjadi itu saat kita buka pintu terus lupa menguncinya, jadinya burungnya akan mudah terbang gitu teman-teman ya. Terus dari jerujinya sendiri ini saya buat sendiri teman-teman. Jadi jerujinya ini saya sengaja produksi sendiri, memakai jeruji yang yang bahannya itu dari bambu bagian luarnya gitu teman ya. Jadi daging bagian luarnya itu lebih keras teman-teman dibandingkan bambu yang bagian dalamnya ya. Daging bagian dalamnya itu akan lebih lentur dan lebih gabes lah istilahnya. Kalau kita ambil kulitnya istilahnya gitu, itu akan lebih kuat gitu teman-teman. Jadi hanya sekedar begini aja, nggak di finishing maksudnya ya, nggak di finishing atau nggak di plitor atau di clear, itu ini sudah tahan 1 tahun lebih, sudah tahan gitu teman-teman. Untuk tingkat keawetan yang lebih maksimal lagi ya teman-teman tetap harus mengfinishingnya minimal di plitor lah gitu ya. Itu, dan dari segi kekuatan itu udah termasuk teman, kuat lah, kencang ya.
karena ini kekuatannya itu di jeruji. Jadi karena jerujinya ini pakai jeruji yang keras, pakai jeruji yang bagian kulitnya, jadi ini terlihat lebih kiyeng gitu teman-teman ya, istilah Jawanya itu kiyeng itu. Terus temboknya sendiri ini saya memakai anyam motif kipas, cuman di sini kelemahannya itu temboknya nggak bisa dilepas teman-teman. Kalau sangkar derkuku saya buat lepas, biasanya itu kan paling rawan kan ini ya, jeruji bagian dalamnya ini kan yang lebih mudah rapuh teman-teman. Jadi kelemahan sangkar derkuku itu di sini mudah rapuh. Nah, mudah rapuh ini karena dia itu sering terkena kotoran, air, terus panas, itu yang di sini yang paling mudah rapuh. Kalau saya ini buat copotan, nanti resiko burung akan lepasnya itu akan lebih ada gitu ya. Nah, kalau di sini saya buat paten, jadi rusak pun ini nggak apa-apa, masih aman. Terus misalnya jerujinya patah 1 atau 2 itu masih aman ya, karena tembok ini masih ada penutupnya tembok ini teman-teman gitu ya. Terus soal harganya, ini saya mematoki harga 150.000 untuk yang begini ya, mentah begini ya. Terus untuk pengirimannya itu ke seluruh Indonesia bisa saja, cuman kebanyakan kalau harga sangkar 150-an seperti ini itu berat di ongkir teman-teman. Karena apalagi sekarang itu via paket itu mengalami kenaikan harga ongkir ya. Jadi biasanya saya ngirimnya ke Jakarta atau ke Surabaya itu lebih murah. Saya ke Jakarta itu sekitar 80.000 sampai Banten. Terus di area Jawa Tengah sendiri itu sekitar 50.000, dan untuk area Surabaya sama 75 sampai 80.000-an ya teman-teman. Dan sekarang itu naik hingga menjadi, kalau area Jawa Barat itu masih kena 170.000-an teman-teman. Terus untuk area Surabaya itu terkena tarif hampir sama dengan Jawa Barat ya teman-teman. Nah, apalagi sampai ke luar Jawa ya, ke pulau-pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan misalnya gitu ya, itu akan lebih mahal lagi teman-teman. Nah, beratnya itu di situ, jadi berat di ongkir teman-teman. Kalau saya ini harga mentahnya 150, kalau matengannya itu sekitar 250-an teman-teman. Itu saya akan pertimbangkan untuk pengiriman ke luar Jawa teman-teman ya, karena lebih masuk. Harga sangkarnya 250, ongkirnya misalnya 150, itu masih oke lah gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini tuh sangat cocok bagi teman-teman yang masih pemula, karena kalau untuk perkutut ini nggak terlalu besar, nggak kebesaran. Kalau buat derkuku ya ini nggak kekecilan gitu teman-teman ya. Jadi semua burung anggungan tuh masuk di sini dan cocok. Dan di sini saya mau klarifikasi bagi teman-teman yang pelanggan saya di luar Jawa, untuk pengiriman via Indah Kargo yang saya pakai itu sekarang mengalami kenaikan harga ya. Jadi kemarin terakhir saya itu kirim ke Brebes, itu aja sudah dikenai biaya 130. Saya itu kena volume ya teman-teman, volume itu jadi panjang kali lebar gitu teman-teman ya. Kalau biasanya saya itu memakai bobot ya, bobot itu istilahnya kita bobot maksimal itu 11 kilo teman-teman ya. Jadi volume itu dikenakan biaya 11 kilo kalau dulu, jadinya lebih murah. Dan sekarang itu volumenya itu sudah kita kali teman-teman. Misalnya volume itu kita kali berapa kilo perjalanannya gitu teman-teman ya, seberapa jauhnya gitu, jadi agak lebih mahal. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.